Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Azkiatur Rahmah, NIM 311901. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Mina Nur Rahman selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai tafsir Quran Surat Al-Mulk ayat 1-2. Ada dalam sebuah surat yang disebutkan oleh Rasul sebagai materi UTS pada mata kuliah Public Speaking. Ada dalam sebuah surat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang berjumlah 30 ayat, dan senantiasa seseorang apabila membacanya sampai diberikan syafaat untuknya. Kemudian surat tersebut adalah surat Tabarak, di mana surat ini dikenal oleh para sahabat dengan surat An-Najiyah yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Kemudian bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika menyebutkan atau mensifati surat Tabarak ini, beliau sampai bersabda, ia mencegah dari azab kubur, karena azab kubur itu adalah hak. Dan di antara perkaranya yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur yaitu dengan cara membaca, mempelajari surat Tabarak atau surat Al-Mulk ini. Dan kita akan sedikit memahami daripada surat Tabarak ini. Karena betapa pentingnya surat ini agar kita bisa selamat dalam kuburan kita. Dengan cara menghafalkan, memahami, dan mentadaburi serta mengamalkan surat Al-Mulk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka di sini artinya yaitu mulia Allah. Tabaraka berasal dari kata barakah yang artinya maha berkah Allah. Keberkahan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan yang banyak atau mempunyai keberkahan yang banyak, di mana milik Allah lah keberkahan itu berada. Sesuatu tidak akan berkah kecuali dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan, di mana seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan demi kebaikan, berarti ia telah diberikan keberkahan dalam hidupnya. Kebaikan itu berupa ketakwaan, kebaikan itu berupa sesuatu yang terbaik untuk kehidupannya, kehidupan akhiratnya, itu merupakan keberkahan yang luar biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini tabarakalladzi biyadihil mulk, yang artinya maha berkah Allah yang di tangannya kerajaan, dan kerajaan Allah pun Allah berkahi padanya seperti bumi, di mana Allah mensifati bumi itu diberkahi dan Allah berkahi. Wa baraka fiha, artinya Allah memberkahi pada bumi, demikian pula benda-benda atau apapun, waktu-waktu yang Allah bagaimana telah berkahi. Dan yang harus kita pahami, kita tidak boleh meyakini bahwa sesuatu itu diberkahi, kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita mengalap berkah atau mengambil keberkahan atau meyakini sesuatu itu berkah, maka cukup dengan dalil. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah dengan pasukannya menuju perang Hunain. Kemudian Rasulullah SAW dan pasukannya melewati sebuah pohon di mana orang-orang musyrikin menggantungkan
pedangnya di sana. Keberkahan, kemudian di antara para kaum muslimin yang lemah keimanannya, ada yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami sebagaimana mereka mempunyai zat waluh." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allahu Akbar, ini adalah sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Kamu telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa." Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kamu telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam." Apa itu? Bani Israel ketika itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, lalu melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Mereka berkata, "Jadikan untuk kami sebagaimana mereka mempunyai ilah." Orang yang mengalap berkah meminta keberkahan dari sesuatu, padahal sesuatu itu tidak bisa memberikan keberkahan kecuali Allah, berarti ia sudah menjadikan sesuatu itu ilah kecuali Allah. Maka keberkahan itu hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tabarak. Di sini yang membawa banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya kerajaan-kerajaan Allah, langit dan bumi yang begitu sangat luas sekali. Karena zat Allah yang begitu sangat luas yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan dia Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk menciptakan kerajaan yang begitu sangat luas. Allah kuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Langit dengan tanpa tiangnya, bumi dengan berbagai macam tumbuhan dan isinya. Demikian pula dengan matahari, demikian pula dengan bintang-bintang. Bila Allah sudah menciptakan langit dan bumi itu kuasa, maka bagi Allah Subhanahu wa taala kuasa pula untuk menghidupkan orang yang telah meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Di sini maksudnya yaitu maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin, bahkan sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak mustahil. Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan kalimat kun fayakun. Jadilah maka ia pun jadi. Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu, di mana kekuasaan Allah luar biasa. Allah mampu menjadikan seseorang miskin dalam sekejap. Allah menjadikan si fulan sekejap miskin, kaya, dan subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Bahkan kita lihat dalam semesta ini kekuasaan Allah luar biasa. Bahkan kalau kita melihat penciptaan Allah, ia berupa tumbuhan-tumbuhan. Demikian pula semua yang kita lihat itu menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua yang berbunyi, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Wa huwal azizul ghafur. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalnya, dan Allah Maha Mulia dan lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Di sini Allah memberikan kematian dan kehidupan. Di sini Allah mendahulukan kematian sebelum kehidupan, karena memang kehidupan dahulu sebelum kehidupan, karena memang kehidupan didahului oleh kematian. Di mana kita 100 tahun yang lalu sebelum kita menjadi manusia yang hidup, sebelumnya kita tidak ada disebut kematian. Kemudian setelahnya kita pun hidup, lalu kemudian Allah akan jadikan lagi kita mati. Setelah itu Allah akan ciptakan kembali atau kita bangkitkan dari kubur kita. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, di sana terdapat hikmah. Karena perbuatan Allah tidak mungkin sia-sia, sebagaimana Allah berfirman, "Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua yang ini sia-sia, maka maha suci Allah, engkaulah Allah." Maka Allah tidak menciptakan kematian dan kehidupan sia-sia tanpa adanya hikmah. Penciptaan segala sesuatu ada hikmahnya. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.